Sudah 12 jam kita start dari Cilacap dan sekarang masih di Cibitung. Ini kantornya dari Sinar Jaya. Lihat penumpangnya udah banyak yang berkeluh kesah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi hari ini aku berada di Cilacap setelah kemarin melakukan perjalanan bersama bus efisiensi dari Jepara. Dan sore hari ini aku akan melanjutkan perjalanan pulang ya ke Jakarta naik bus Sinar Jaya. Tapi masih nanti jam 6 sore. Sekarang masih jam setengah 4 sore. Ini aku mampir dulu main ke Pantai Teluk Penyu. Salah satu ikonnya dari kota Cilacap teman-teman. Dan di sini kalau pagi sama sore itu enak banget. Kalau sore seperti sekarang itu anginnya lumayan kencang, tapi kalau pagi harusnya di sini enak banget. Dan ini hari biasa ya, tapi banyak yang berenang, yang wisata di sini. Dan ini alhamdulillahnya tidak panas hari ini, kayak sejuk aja gitu hari ini. Dan ini aku baru pertama kalinya, kedua kali sih. Pertama kalinya dulu tuh udah 3 tahun lalu kalau nggak salah nginep di Cilacap. Tapi yang baru ngerasain sampai 1 harian di Cilacap baru hari ini. Dan Cilacap itu ternyata adalah kota yang sangat santai. Padahal kalau kita orang awam yang nggak pernah ke Cilacap pasti mikirnya Cilacap itu kota yang sibuk, kota industri, kota bisa dibilang kota kilang minyak. Karena di sini ada banyak kilang-kilang minyak yang milik Pertamina. Kalau kita lihat di belakang itu kelihatan ya, tuh dari jauh tuh. Nah itu ada tempatnya, kayaknya PLTU deh itu. Terus ada kapal-kapal besar di sana. Tuh, kapal-kapal tanker besar-besar ada juga di sebelah sini. Tuh. Nah, pulau ini teman-teman, ini adalah Pulau Nusa Kambangan. Ya, Nusa Kambangan seperti yang kita tahu di sana itu ada lapas dengan tingkat keamanan yang tinggi. Jadi Nusa Kambangan itu kalau kita ibaratkan dengan penjara di luar negeri itu seperti Alcatraz. Jadi Nusa Kambangan adalah Alcatraznya Indonesia. Di sana itu tempatnya mungkin napi-napi atau tersangka-tersangka yang terlibat di perbuatan kriminal yang tinggi lah gitu, ditempatkannya di Nusa Kambangan. Gitu teman-teman. Dan di sini di dekat Pantai Teluk Penyu itu ada wisata juga namanya Benteng Pendem. Itu dekat banget dari tempat aku sekarang, dari Pantai Teluk Penyu. By the way, Pantai Teluk Penyu ini dia garis pantainya panjang banget dari ujung sana sampai tempat kapal yang itu. Jadi jauh banget. Dan tadi aku dari hotel sampai ke sini itu jalan kaki. Sekitar 1,4 km jalan kaki. Makanya tadi aku bilang untungnya hari ini tuh cuacanya enak banget. Aku jalan kaki lumayan, nggak panas-panasan sampai ke Pantai Teluk Penyu. Ya, sambil kita tunggu jam 6 sore, jam 18.00 bus yang aku naiki diberangkatkan. Tentunya naik bus Sinar Jaya dari Cilacap menuju ke Jakarta. Dari Cilacap itu ke Jakarta kayaknya hanya ada beberapa opsi aja untuk bus. Selain bus itu ada kereta, harganya Rp360.000 dari Cilacap menuju ke Jakarta Stasiun Gambir. Kalau ada opsi lain mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oh, pesawat juga nggak tahu ya pesawat ada apa enggak, tapi di Cilacap itu ada bandaranya. Tapi bandaranya dari kota lumayan jauh. Namanya Bandara Tunggul Wulung. Jadi ya gitulah kira-kira Cilacap dari kacamata awam. Dari aku yang baru pertama kalinya nginap di Cilacap dan ngerasain seharian di Cilacap. Oke, kita tunggu jam 6 sore. Ya, kita main-main dulu di sini ya. Jadi di sini tuh kayak banyak ini nih, apa sih namanya ini? Ya kayak jalanan gitulah. Kita bisa ke ujung sana, terus di ujung tuh banyak orang-orang yang mancing. Tuh ya, di ujung sana banyak yang mancing. Tapi untuk ke sana itu agak serem ya. Agak serem karena kita harus menjaga keseimbangan. Jalanannya itu di bagian tengahnya bolong. Nih ya, kalau kita lihat tuh. Ini jalanannya tengah-tengahnya bolong kayak gini.
Jadi kita cuma bisa jalan di ujung kiri atau di ujung kanan. Tuh, ya kan? Dan ini ada beberapa, banyak sih, lebih dari 10 lah harusnya, jalanan seperti ini. Tuh. Nah, ini kapal-kapal di sini, teman-teman. Ini adalah kapal-kapal untuk nyebrang ke Pulau Nusa Kambangan. Harganya Rp35.000 dari sini ke Pulau Nusa Kambangan sana. Kapan-kapan ya kita coba nyebrang dari pantai Teluk Penyu ke Pulau Nusa Kambangan. Wajib balik lagi sih ke Cilacap nih, karena di sini ternyata seru sekali. Kotanya tuh nyantai gitu. Bagus lah untuk slow living, untuk santai-santai, rekreasi. Dan juga kalau di pantai Teluk Penyu ini banyak kafe-kafe buat nongkrong. Tuh, persis di seberangnya sana itu ada kafe. Sekarang jam setengah 6 sore, ini sudah berada di Terminal Bus Cilacap. Dan ternyata hari ini banyak sekali bus dari Terminal Cilacap ini menuju ke arah Jabodetabek. Sekarang terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bus yang mana didominasi dengan bus Sinar Jaya. Ternyata ada Murni Jaya juga loh dari sini, dan juga ada Hiba Utama. Hiba Utamanya yang itu lagi, yang mana namanya? Bandara, Depok Bandara. Nah, itu nggak tahu ya, itu memang jalan permanen atau memang bantuan saja. Jakarta Connection gitu. Dan yang paling menarik adalah ini nih, bus Sinar Jaya dengan nomor 15XA. Aduh, pengen sekali aku dapat yang ini. Jadi aku nih belum tahu akan dapat bus yang mana karena belum ke agennya ya dari Sinar Jaya. Jadi yaudah, kita ke agennya dulu, tukar tiket, karena kemarin aku melakukan pemesanan tiketnya via aplikasi Traveloka. Let's go, kita ke dalam terminalnya dulu. Sudah tukar tiket, dan tahu nggak, ini happy banget sih. Bener, bus yang akan aku naiki, ini dia busnya dengan nomor 15XA. Nih ya, lihat di tiketnya. Tuh, 15XA. Harganya cuma 160.000 dari Cilacap menuju ke Terminal Kampung Rambutan. Luar biasa. Entah mengapa bus-bus di Cilacap ini tarifnya murah-murah banget. Bahkan kalau dari Sidareja, kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau salah. Dari Sidareja itu tarifnya nggak sampai 150.000, 130.000-an kalau nggak salah untuk bus Sinar Jaya. Tapi dari Terminal Cilacap ini harganya ada yang 150.000, ada yang 160.000. Nah, ini yang aku naikin harganya yang di Rp160.000. Dia ini total kursinya kalau nggak salah ada 40 kursi, dan seperti inilah penampakan busnya ya. Wih, bagus sekali. Ah, dia maju. 15XA. Tuh, ini sudah air suspension teman-teman. Ya, dia maju menuju ke tempat keberangkatan. Happy sekali. Ya, jadi teman-teman kalau mau naik bus Sinar Jaya dari Cilacap atau mau ke Cilacap bisa melakukan pemesanan tiketnya dari Traveloka seperti aku, atau ke agennya Cilacap, itu ada di sini gitu ya. Yuk,
Sekarang kita langsung aja naik ke bisnya. Oke, jadi ternyata ini bus yang akan kita naiki, dia tidak masuk ke shelter keberangkatan. Jadi ada 2 bus yang pengen banget aku naikin ketika lihat ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, dengan nomor 82RA. Dia single glass teman-teman, bagus deh. Tapi malah kita dapatnya yang ini yang benar-benar paling menarik menurutku. Dan dia walaupun tarifnya murah, tapi dia pakai body bus yang bagus ya. Ini buatan karoseri Tentrem Avante H7. Ada kameranya di bagian atas tuh. Terus juga untuk bagian eksteriornya masih sangat bagus lah ya. Ini untuk bagasinya. Nah, bagasinya dia sudah tembus tuh. Tapi memang dia agak pendek karena bodinya juga pendek ya. Mari kita masuk. Langsung disambut dengan ular kobra. Tuh, persnelingnya ular kobra. Ini memakai sasis Hino. Nah, ini bagian pengemudi dan juga kru seperti ini. Kemudian ada sekat pembatasnya. Tuh. Dan ini dia untuk kursinya. Nah, kursinya legend sekali ini. Full blue drew kursinya. Tuh. Blue drew, dan kalau kita duduk di gangway ada armrestnya seperti ini. Ya, lucu sekali. Tuh. Dan ini totalnya 40 kursi. Ada toiletnya di bagian belakang. Namun setiap kursi tidak ada leg restnya. Jadi ini kelasnya eksekutif toilet. Jadi di Cilacap itu ada 2 kelas ya untuk bus Sinar Jaya. Eksekutif toilet seperti yang kita naikin sekarang, dan juga eksekutif leg rest gitu. Kalau yang eksekutif leg rest kayaknya dia lebih di atas harganya kalau aku nggak salah ya. Ini untuk view ke depannya untuk view ke depannya seperti ini. Ada tulisan di skatnya, cintamu sebatas tujuanmu, asik. Terus di sini ada Bismillahirrahmanirrahim, dan ada tulisan bukan tempat kaki. Dan kalau duduk depan ya lumayan lah ya, tuh jarak dari dengkul ke sekat pembatas masih cukup jauh. Kemudian ini juga ada tirainya. Jadi kursiku di sebelah sini teman-teman, kursi nomor 2 paling depan sebelah kiri, jadi dapat armrest. Dan di atas seperti biasa ada kompartemen penyimpanan ya. Tuh, bagus sekali. Ada TV-nya juga, TV lipat. Dan di sini tuh ada banyak kaca untuk lihat ke belakang loh. Ada 3 nih, di kanan 2, di kiri 1. Gitu teman-teman. Oke, yuk sambil nunggu busnya berangkat, kita nunggu di luar aja kali ya. Karena ini AC-nya belum dingin karena baru dinyalakan tadi busnya. Jadi kita tunggu luar saja. Sekarang jam 6:18 dan kita belum diberangkatkan juga. Ini busnya malah masuk ke shelter keberangkatan ya teman-teman. Kayaknya masih nunggu penumpang yang telat nih. Jadi nggak tahu nih kita nunggu sampai kapan ya. Aku kurang paham nih kalau di Sinar Jaya penumpang telat berapa menit tuh untuk ditinggal. Mungkin setengah jam ya. Dan di sini tersisa 2 bus saja. 1 bus Sinar Jaya yang kita naikin dan 1 bus efisiensi. Ini dari Cilacap menuju ke Jogja. Kayaknya ini berangkat jam 7 malam. Jam 6:26. Akhirnya kita mulai bergerak dari tempat keberangkatan Terminal Tipe A Cilacap. Menurut estimasi waktu yang ada di Traveloka, perjalanan akan ditempuh dengan waktu 9 jam 15 menit. Anggaplah kita sudah telat setengah jam ya. Estimasi waktunya itu kan tibanya jam 3:15. Berarti telat setengah jam, berarti kita akan tiba di Terminal Kampung Rambutan jam 3:45 pagi hari. Jadi itu sebelum subuh sudah tiba di Terminal Kampung Rambutan. Ya nanti kita lihat aja ya finishnya jam berapa di Terminal Kampung Rambutan. First impression ketika bus ini jalan adalah di bagian interiornya masih nyaman teman-teman. Tapi memang
untuk bagian suspensinya itu agak keras, padahal ini dia sudah memakai air suspension. Mungkin suspensinya udah harus diperbaiki atau di permajaannya di bagian balon-balonnya atau di kaki-kakinya atau di sasis ke bodinya, karena memang ini kan sasisnya sudah lumayan ya umurnya ya, jadi ya maklum lah. Tapi untuk bagian interiornya, kabin penumpangnya ini masih bagus sekali. Ketika melewati jalanan yang kurang baik juga, itu suara di dalam kabinnya masih sangat oke. Baru kurang lebih 10 menitan kita berangkat dari terminal, ini kita masuk ke SPBU. Jadi ini isi bahan bakar dulu. By the way teman-teman, ini hanya ada satu driver aja ya, tidak ada kondektur, tidak ada driver dua. Jadi bener-bener sendirian aja tuh si bapak drivernya, dari Cilacap sampai nanti pemberhentian akhirnya atau tempat finishnya di Kampung Rambutan. Tepat jam 10 malam, kita tiba di rumah makan Panorama di daerah Prupuk. Ini masuknya Kabupaten Tegal ya teman-teman. Dan ini aku baru pertama kalinya ke sini. Rumah makan Panorama. Dan di sini untuk tempat servis makan dari bus Sinarjaya yang aku naiki sekarang. Bayangin, tiket Rp160.000, perjalanan kurang lebih 8 sampai dengan 9 jam, masih dapat makan. Luar biasa banget gak? Sinarjaya. Cuma Sinarjaya yang bisa. Oke, jadi di sini terdapat banyak bus Sinarjaya. Nih malah ada yang baru datang lagi. Tuh. Ini dengan nomor 69ZX. Single glass. Itu juga 61ZX single glass juga, sama seperti yang ini. Terus di sebelah sini ada banyak bus. Di belakang sana lebih banyak bus lagi Sinarjaya. Nggak tahu ya itu bus beroperasi atau tidak. Sepertinya tidak. Tuh belakang sana banyak banget. Dan ada juga bus pariwisatanya Sinarjaya ya, SJLU. Jangan lupa tiketnya dibawa, karena di tiket ini ada barcode yang akan kita serahkan ke petugas yang ada di rumah makan. Sebelum kita ke dalam, kita bahas sedikit tentang bus yang aku naiki sekarang ya, dengan nomor 15XA. Jadi, ini juga baru pertama kalinya aku naik bus dengan sasis Hino RG Air Suspension. Ini dia busnya. Sinarjaya dengan nomor 15XA. Jadi, ini dulu bus dulunya memakai bodi Jetbus 2. Sama seperti yang ini. Nah, dulu seperti ini. Kemudian di rebody menjadi seperti ini. Yang luar biasanya adalah ini bus, walaupun umurnya tentu saja sudah tidak muda, tapi larinya atau akselerasinya itu masih ringan banget. Luar biasa nih. Memang kalau Sinarjaya perawatannya ya tidak perlu diragukan lagi ya. Mesin atau sasis yang sudah lama seperti ini aja masih nyaman sekali, masih responsif ya, akselerasinya masih bagus banget. Kayak nyusul-nyusul truk gitu, itu kayak nggak pakai effort yang berlebih lah teman-teman. Dan suara mesinnya itu masih enak banget, masih halus banget. Ini suara mesinnya, semoga kedengeran ya. Tuh, saking halusnya suara mesinnya kayak nggak kedengeran. Luar biasa Sinarjaya. Oke, yuk, mari kita masuk ke dalam untuk makan. Nah ini dia, pertama kalinya menginjakkan kaki di rumah makan Panorama. Let's go. Wih, rumah makannya bagus guys, estetik. Ternyata di bagian depan juga ada bus yang parkir.
Ada jual tahu. Nanti kita beli ini tahu. Ada foto-fotonya. Armada Sinar Jaya. Tuh. Ada double decker juga. Bagus ya. Ini toiletnya. Ramai sekali penumpangnya. Kemudian di sini ada ruangan lagi. Jadi ini sekarang lagi antri untuk ambil servis makan. Jadi disiapkan untuk tiketnya ya, karena nanti akan di-scan dan lihat antriannya sepanjang ini teman-teman. Kebayang nggak? Ini hari biasa loh. Hari biasa aja udah serame ini. Aku sih nggak kebayang kalau nanti pas lagi musim mudik sih. Kayak gimana ya ramenya ya. Ini hari biasa aja antrinya udah kayak gini nih untuk servis makan. Terus di sebelah sini juga ada wastafel. Kemudian ada ruangan. Ini kayak ruangan VIP gitu ya teman-teman. Tuh bagus, dalamnya ada AC-nya. Jadi mungkin itu untuk yang kelas yang tinggi kali ya. Jadi ya kalau yang biasa makannya di sebelah sini. Dan ini untuk servis makannya. Nasinya sudah diambilin. Dan lauknya kita juga diambilin. Istilahnya nih ada kipernya ini. Seperti inilah untuk servis makannya. Jadi kita pilih ayam atau telur ya. Dan kayak gini ya. Ayamnya ayam semur atau ayam kecap, ada sayurnya, ada sambal dan juga ada kerupuk. Minumnya teh panas gitu teman-teman. Dan ini sudah include di harga tiket Rp160.000. Luar biasa ya. Jadi kayaknya harga tiketnya dikurangin makan cuma sekitar Rp145.000 loh. Murah sekali. Oke, selamat makan. Nah, ini ada bus sleeper dari Wonosobo ke Bogor dengan nomor 19XA. Wah, pengen juga nih aku naik ini nih. Nah, mungkin kalau yang sleeper ini makannya di tempat yang tadi tuh, yang ruangannya bagus, ada AC-nya. Alhamdulillah, sudah selesai makan. Kenyang sekali teman-teman. Ini naik bus tinggal tidurnya aja sih. Dan sekarang aku berada di depan bus yang ini udah lama banget pengen aku coba. Ini dia. Dengan nomor 23RB. Tuh. Dia menggunakan bodi Adiputro Jetbus 1. Katanya single tentunya. Dan ini dia dari Jakarta Cilacap. Nah, aku harus tanya nih, dia Jakartanya dari mana? Cilacapnya juga dari mana? Karena tadi pas kita di terminal bus Cilacap, dia nggak ada, gitu. Menarik banget nih, naik yang ini ya. Ntar aku tanya dulu ke petugasnya. Setelah berhenti kurang lebih 40 menit, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Panorama di Prupuk. Dan pemberhentian selanjutnya tidak ada. Jadi harusnya sih langsung ke tempat penurunan ya teman-teman. Mulainya dari mana yang aku tahu sih, mulainya dari Cibitung ya penurunannya. Nanti kita lihatlah penurunan pertama itu ada di mana. Hampir jam 1 malam, ini kita baru saja masuk ke jalan tol. Kayaknya nggak mungkin deh nyampe Kampung Rambutan jam 4 pagi. Karena jam segini aja kita baru aja masuk jalan tol. Hampir jam 6 pagi kita masuk ke kantor pusatnya Sinar Jaya di Cibitung teman-teman. Waduh.
Estimasi waktunya jam 3:15 harusnya sudah di terminal Kampung Rambutan. Jam 6 pagi ternyata kita baru masuk Cibitung. Yang biasanya kalau di sini tuh memakan waktu lama. Semoga enggak ya, karena ini kita langsung parkir di paling depan. 2,000 years later. Jam 6:15, sudah 25 menit kita di sini dan belum ada tanda-tanda mau diberangkatkan juga nih. Tadinya aku kira kita udah parkir paling depan cuman sebentar doang atau cuman nurunin penumpang doang. Ternyata ini sudah 25 menit dan belum diberangkatkan juga. Ini penumpang-penumpang turun ini, dia nggak turun di sini teman-teman, tapi dia udah bete di dalam bus karena lama berhentinya. Sekarang jam 6:30 pagi. Nih penumpang sudah mulai ngomel-ngomel ya. Karena kita sudah 40 menit di sini. Akhirnya jalan juga jam 6:38. Hampir 50 menit kita berhenti di kantor pusat Sinar Jaya Cibitung. Tadinya aku kira dari sini tuh drivernya ganti teman-teman. Ternyata tidak. Drivernya masih si bapak yang bawa bus ini dari Cilacap. Kebayang nggak? Dia sudah nyetir 12 jam dari Cilacap sampai ke Cibitung. Dan sekarang harus nyetir lagi dari Cibitung sampai ke Kampung Rambutan. Dan ini sudah jam berangkat kerja. Lihat tuh di depan kita. Motor sudah banyak banget. Mobil sudah banyak banget. Dan ini cuma mau muter balik doang aja. Ini kita bisa menghabiskan waktu lebih dari 20 menit. Karena udah jam segini. Jam 7:10. Akhirnya kita tiba di tempat putaran balik yang jaraknya hanya 700 meter dari kantornya Sinar Jaya yang tadi. Karena macetnya begini teman-teman. Stuck banget macetnya. Ternyata begini ya pagi hari di Cibitung. Wah, luar biasa banget perjuangannya ya. Dari Cibitung ini banyak yang kerjanya ke Jakarta, hujan-hujanan, semuanya pakai jas hujan di sini. Dan yang mengerikan adalah ini kita nggak dikasih jalan dong, diserobot terus sama motor. Alhamdulillah akhirnya kita masuk ke jalan tol juga. Dan di jalan tol ini lancar selancar-lancarnya. Tadi aku ngecek Google Maps, itu jalanan hijau semua teman-teman. Wah, luar biasa ya. Tapi jalan biasanya kok bisa sepadat itu ya. Dan akhirnya kita tiba juga di terminal Kampung Rambutan bersama banyak penumpang ya. Jadi mungkin bisa dibilang 60% penumpang dari bus ini ya turunnya di tujuan akhirnya, yaitu di terminal Kampung Rambutan ini teman-teman. Alhamdulillah sampai juga. Dan ini bapak drivernya luar biasa banget sih. Bayangin ya, kita start dari jam 6:30 malam dari Cilacap. Sekarang tiba jam 8:30 pagi. 14 jam teman-teman. Dan bapak drivernya tuh sendirian, nurunin barang juga, ngurusin penumpang juga. Gak kebayang bagaimana capeknya. Alhamdulillah teman-teman, sampai juga akhirnya di terminal Kampung Rambutan. Penumpang-penumpang di bus itu pada udah banyak yang ngoceh-ngoceh lah. Karena mereka rata-rata penumpang kereta yang kehabisan tiket kereta, akhirnya naik bus. Dan di estimasi waktunya itu kan tiba di terminal Kampung Rambutan jam 3:15 ya. Jadi estimasi perjalanan dari Cilacap ke terminal Kampung Rambutan itu hanya 9 jam saja. Tapi nyatanya kita sampai jam 8:30 pagi. Hampir 15 jam perjalanan. Jadi kebayangkan capeknya seperti apa, karena ekspektasi orang-orang itu ya nyampainya jam 3:15 maksimal subuh lah. Tapi ternyata nyampainya jam 8:30 pagi. Yang tentunya orang-orang yang kerja jam 8 pagi ya udah pasti telat. Jadi seperti itulah teman-teman. Dan ini hari biasa ya, bukan musim mudik, bukan musim liburan, ini hari biasa. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku lanjut lagi nih naik Metro Trans.